Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang aliran darah dan pengendalian tekanan darah. Ini adalah materi lanjutan dari fisiologi kardiovaskuler. Jadi, materi pembelajaran kali ini adalah tentang pembuluh darah, tekanan darah, tahanan di arteriol, pengaturan fungsi kardiovaskuler, pertukaran di kapiler, dan juga sistem limfatik. Aliran darah ini bertujuan untuk mempertahankan aliran darah yang adekuat ke otak dan ke jantung. Aliran darah total pada setiap tahap sirkulasi adalah sama dengan curah jantung. Nah, ini adalah model dari cardiovascular system, di mana ada hubungan antara paru, jantung, kemudian kapiler, arteri, vena. Pembuluh darah dibentuk oleh lapisan otot polos, jaringan elastis, dan juga jaringan ikat fibrus. Dan yang paling penting itu adalah endotel. Otot polos pembuluh darah, dia mempertahankan keadaan tonusnya. Jadi dia ada otot polos, dan otot polosnya itu bentuknya adalah yang multi unit. Dinding aorta dan arteri besar bersifat kaku dan kenyal. Sifat ini membuatnya mampu menyerap energi dan melepaskannya melalui daya regang yang elastis. Ini adalah perbedaan-perbedaan pembuluh darah antara arteri, arteriol, kapiler, kemudian venul, sama vena. Meta-arterial ini mengatur aliran darah yang melalui kapiler dan memungkinkan sel darah putih untuk langsung berpindah dari arteriol ke sirkulasi vena. Aliran darah yang memasuki kapiler dapat diatur oleh sfinkter prekapiler. Kapiler dan venula pasca kapiler merupakan lokasi pertukaran antara darah dan interstisial. Nah ini, jadi meta arterial itu adalah ini. Kemudian di sini adalah venul. Ini arterial, ini venul, di sini adalah kapiler. Kalau prekapilaris sphincter itu kontraksi, maka dia akan melewati meta arterial. Vena menampung lebih dari separuh darah dalam sistem sirkulasi, di mana vena ini memiliki dinding yang lebih tipis dengan jaringan elastis yang lebih sedikit, sehingga dia lebih mudah mengembang ketika vena terisi darah. Angiogenesis itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pembuluh darah baru, terutama setelah kelahiran. Nah, tekanan darah. Tekanan darah sendiri ini dia didapatkan dari ventricle. Jadi ventricle itu menimbulkan tekanan tinggi yang merupakan kekuatan pendorong dari aliran darah. Sementara aorta sama arteri itu berperan sebagai penampung tekanan selama relaksasi ventricle. Tekanan darah tertinggi berada di arteri, dan dia akan mulai menurun ketika dia melewati aliran darah melewati sistem sirkulasi. Jadi ketika ventrikelnya kontraksi, maka dia akan menekan darah ke arteri yang elastis, sehingga arteri itu nanti dia akan meregang. Nah, ini peregangannya. Ini ventrikel kontraksi, maka dia akan meregang. Ketika ventrikelnya relaksasi, maka arteri itu dia akan recoil, sehingga dia akan meneruskan tekanan tersebut sampai ke aliran darah sampai ke pembuluh darah yang lebih kecil. Pada saat istirahat, tekanan sistolik yang diinginkan itu adalah 120 mm Hg atau bahkan kurang. Sementara tekanan diastolik yang diinginkan itu adalah 80 mm Hg atau kurang.
Tekanan yang dibuat ventrikel dapat dirasakan sebagai denyut dalam arteri. Nah, tekanan nadi sama dengan tekanan sistolik dikurangi tekanan diastolik. Aliran darah melawan gravitasi dalam vena, dia dibantu oleh katup satu arah. Jadi vena itu kan alirannya dia melawan gravitasi. Dia dibantu sama katup. Dan juga pompa respirasi. Jadi dari inspirasi dan ventilasi itu, dan juga pompa dari otot rangka. Jadi vena itu kan letaknya ada di antara otot rangka. Sementara pada saat otot rangka itu kontraksi relaksasi, nah itu juga membantu supaya aliran balik vena itu dia efisien dan efektif. Tekanan darah arteri merupakan indikasi tekanan untuk aliran darah. Nah, tekanan darah arteri rata-rata atau MAP, mean arterial pressure, itu didefinisikan sebagai tekanan diastolik ditambah sepertiga dari tekanan sistolik dikurangi tekanan diastolik. Nah, seperti ini. Jadi, venanya sendiri itu dia punya katup. Nah, tapi dia juga dibantu oleh pompa otot rangka. Tekanan darah arteri biasanya diukur dengan alat yang namanya sfigmomanometer. Darah yang berusaha melalui arteri brachialis yang tertekan. Jadi prinsipnya itu ketika darah melalui arteri brachialis yang tertekan, dia akan menimbulkan yang namanya bunyi Korotkov. Karena yang menemukan adalah Korotkov. Tekanan arteri merupakan keseimbangan antara curah jantung dan tahanan terhadap aliran darah dalam arteriola, atau ini disebut dengan tahanan perifer. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia diisi gasnya di sini, maka tekanannya akan lebih dari 120. Kemudian ketika dibuka perlahan-perlahan akan terdengar bunyi Korotkov. Nah, kemudian ketika dia sudah dilepaskan, maka seperti ini. Bila volume darah meningkat, maka tekanan darah akan meningkat. Bila volume darah menurun, maka tekanan darah akan menurun. Volume darah vena dapat dipindahkan ke arteri bila tekanan darah arteri turun. Nah, ini kalau misalkan kompensasi tubuh ketika ada peningkatan atau penurunan dari volume darah. Berikutnya adalah tahanan di arteriol. Tahanan di arteriol merupakan variasi tahanan yang utama dalam sirkulasi sistemik. Pengubahan pada radius arteriol menimbulkan pengubahan besar pada tahanan. Arteriol mengatur aliran darahnya sendiri melalui autoregulasi miogenik. Vasokonstriksi meningkatkan resistensi atau tahanan yang ditimbulkan oleh arteriol dan menurunkan aliran darah yang melewati arteriol. Tekanan arterial dipengaruhi oleh mekanisme pengaturan lokal yang menyesuaikan aliran darah jaringan dengan kebutuhan metabolik jaringan. Parakrin vasodilator seperti oksida nitrat, ion hidrogen, ion kalium, CO2, prostaglandin, adenosin, dan juga histamin, itu dia membantu untuk arteri ini vasodilatasi. Penurunan kadar O2 di dalam darah, dia juga bisa menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Kalau vasokonstriktor apa? Endotelin. Endotelin merupakan vasokonstriktor yang kuat. Jadi ini adalah bahan-bahan kimia yang menimbulkan efek vasokonstriksi dan ini yang menimbulkan efek vasodilatasi. Bahan-bahan kimia tersebut yang bisa merubah atau membantu kompensasi autoregulasi di arteriol. Ada yang namanya hiperemia aktif, di mana hiperemia aktif itu adalah proses peningkatan aliran darah yang menyertai peningkatan aktivitas metabolik. Jadi kalau aktivitas kalian meningkat,
maka otomatis kalian akan membutuhkan energi yang lebih besar. Kalau kalian membutuhkan energi lebih besar, otomatis membutuhkan oksigen lebih banyak. Akan ada yang namanya peningkatan aliran darah. Nah, peningkatan aliran darah ini namanya adalah hiperemia aktif. Kalau hiperemia reaktif adalah peningkatan aliran darah jaringan sesudah periode perfusi yang rendah. Jadi kalau misalkan pada keadaan di mana habis kejepit atau terikat di mana bagian tersebut itu perfusinya turun, maka ketika dilepas akan terjadi yang namanya hiperemia reaktif. Sebagian besar arterial sistemik berada dalam kendali simpatis dari tonik. Nah, ini adalah kompensasi tubuh tentang hiperemia. Bisa kalian baca. Apa saja yang membantu? Ada yang namanya norepinefrin. Norepinefrin itu dia menyebabkan vasokonstriksi. Kalau penurunan rangsang simpatis vasodilatasi, sebaliknya peningkatan rangsang simpatis vasokonstriksi. Epinefrin ini dia akan berikatan dengan reseptor alfa dan menyebabkan vasokonstriksi. Kalau yang berikatan sama reseptor beta 2, yang beta 2 ini adanya di arteriol jantung, hati, sama otot rangka, maka dia akan menyebabkan vasodilatasi. Berbeda responnya tergantung pada dia berikatan dengan reseptor apa dan letaknya di mana. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aliran darah perifer. Nah, mungkin itu dulu. Kita lanjut di rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Distribusi darah ke jaringan. Jadi pengubahan resistensi arteriol mempengaruhi tekanan arteri rata-rata dan mengubah aliran darah yang melewati arteriol. Aliran yang melewati setiap arteriol bergantung pada tahanannya. Semakin tinggi tahanan dalam arteriol, maka semakin rendah aliran dalam arteriol tersebut. Ini adalah distribusi darah di seluruh tubuh. Yang paling banyak itu adalah hepar. Yang mengeluarkan darah paling banyak itu adalah hepar. Sementara yang mendapat aliran paling banyak juga adalah sama hepar juga. Sama digestif. Ini perubahan resistensi akan merubah cardiac output juga. Nah, berikutnya adalah pengaturan fungsi kardiovaskuler, di mana pengaturan refleks tekanan darah terletak di medula oblongata. Dia juga dibantu oleh baroreseptor yang ada di arteri karotis sama aorta. Dia memantau tekanan darah arteri dan memicu refleks baroreseptor. Keluaran atau respon dari pusat pengaturan kardiovaskuler di medula, dia akan ke jantung sama ke arteriol. Kalau aktivitas simpatisnya meningkat, maka dia akan meningkatkan frekuensi jantung dan kekuatan kontraksi. Sementara kalau parasimpatisnya yang meningkat, maka dia akan menurunkan frekuensi jantung. Peningkatan kegiatan simpatis di arteriol menyebabkan vasokonstriksi. Nah, kalau parasimpatis di arteriol itu hampir tidak ada. Ini adalah kardiovaskular control. Pusat utamanya adalah di medula oblongata. Dibantu dengan baroreseptor di aorta sama karotis, di mana dia akan membantu untuk perubahan dari tekanan darah. Nanti simpatis dan parasimpatis, terutama adalah simpatis yang paling berperan, dia akan memberikan pengaruh kepada S anode, ventricle, arteri, sama vena. Sementara kalau parasimpatis hanya ke S anode saja. Nah, ini adalah refleks baroreseptor. Dia akan aktif ketika ada peningkatan tekanan darah. Fungsi kardiovaskuler dapat dimodulasi oleh masukan dari pusat otak yang lebih tinggi dan juga oleh pengaturan respirasi di medula. Refleks baroreseptor ini berfungsi setiap kali seseorang berdiri. Hubungannya dengan gravitasi juga. Penurunan tekanan darah ketika berdiri disebut dengan hipotensi ortostatik.
Pertukaran di kapiler. Jadi pertukaran materi antara darah dan cairan intersisial terutama terjadi melalui difusi. Ada yang namanya kapiler kontinu. Dia memiliki taut antar sel yang juga mengangkut materi dengan menggunakan transitosis. Nah, dia yang membentuk sawar darah otak. Kemudian ada yang namanya kapiler berfenestrasi, di mana dia memiliki pori yang memungkinkan sejumlah besar volume cairan melewatinya dengan cepat. Pertukaran di kapiler itu dipengaruhi oleh kecepatan aliran darah. Karena kecepatan aliran darah melewati kapiler itu lambat, sehingga memungkinkan difusi itu dia mencapai keseimbangan. Pergerakan massa cairan antara aliran darah dan cairan intersisial ini namanya adalah aliran massal. Nice to know. Gerakan cairan disebut sebagai filtrasi jika arah aliran adalah keluar kapiler dan absorpsi jika aliran mengarah ke dalam kapiler. Perbedaan tekanan osmotik antara plasma dan cairan intersisial yang disebabkan oleh keberadaan protein plasma disebut sebagai tekanan osmotik koloid. Nah, terakhir adalah sistem limfatik. Sistem limfatik ini dia adalah sebagai penampung. Dia mengembalikan cairan ke sistem sirkulasi karena sekitar 3 liter cairan keluar dari kapiler setiap hari. Kapiler limfo mengumpulkan cairan, protein intersisial, dan partikel akibat adanya aliran massal tadi. Aliran limfo bergantung pada otot polos, dinding pembuluh darah, katup satu arah, dan juga pompa otot rangka. Sama seperti vena. Kelebihan cairan yang menumpuk dalam ruang intersisial disebut sebagai edema. Faktor yang mengganggu keseimbangan normal antara filtrasi dan absorpsi dari kapiler, dia akan menimbulkan edema. Ini adalah edema, salah satu contoh edema asites, perutnya membesar. Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian di Amerika. Di sini juga banyak. Faktor resiko memperkirakan kemungkinan bahwa seseorang akan mengalami penyakit kardiovaskuler selama hidupnya. Aterosklerosis adalah keadaan di mana terjadi penumpukan lemak yang disebut sebagai plak di dalam arteri. Nah, ini adalah proses pembentukan aterosklerosis. Nah, bila plak tidak stabil, maka dia dapat memblok arteri dan memicu pembentukan bekuan darah. Sehingga bisa terjadi yang namanya hipertensi. Itu saja tentang aliran darah dan pengendalian tekanan darah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Kita akan ketemu lagi di feedback perkuliahan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.